Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sayyidina rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini melalui channel Meluruskan Doktrin kembali kita berjumpa, yang mana pada kesempatan ini saya coba akan memberikan sebuah video yang saya ambil dari channelnya si penghujat dan penghina Islam, yaitu Kosman Cornelius, yang mana video ini merupakan awal cikal bakal dari bahan-bahan hujatan dan hinaan saudara Cornelius Kosman terhadap Islam, yang mana pada video ini semuanya terangkum bahan-bahan yang dia punya untuk menghujat dan menghina Islam, yang selalu akan dia bawakan dalam setiap dialog-dialog ataupun zoom yang dia masuki di dalam perdebatan. Baiklah sahabat, bagaimanakah videonya, dan silakan kita ambil hikmahnya apa yang tadi disampaikan oleh Muhammad KC ini. Selamat menonton. Malam hari ini saya akan membawakan tema Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, 3 tanda tanya. Tentu saya akan membuka sedikit, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Namun sebelumnya, saya sampaikan kepada saudara-saudara, video ini atau renungan ini khususnya untuk orang-orang yang percaya Yesus, agar lebih kuat imannya, lebih yakin kepada Yesus adalah Tuhan. Namun kepada yang belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, mari kita renungkan apa yang disampaikan oleh Muhammad KC malam ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya menyampaikan ayat Al-Quran dari surat 6 Al-An'am, ayat yang ke-101. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Badi'un samawati wal ard, anna yakunu lahu walad walam takun lahu sahibatan wa khalaqa kullu shay'in wa huwa bikulli shay'in alim. Yang artinya, dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakila. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat 6 Al-An'am ayat 101 berkata, Allah tidak punya anak kalau Dia tidak punya istri. Bagaimana mungkin Dia punya anak kalau Dia tidak punya istri? Itulah Tuhan. Mari kita berpikir. Mari kita sadari. Kenapa Allah tidak bisa punya anak sedangkan Dia tidak punya istri? Ayat ini memang agak bertolak belakang dengan surat 19 Maryam, surat 21 Al-Anbiya ayat 91. Apa dikatakan di situ? Maryam tanpa suami bisa punya anak. Namanya Isa Al-Masih. Kalau Maryam tanpa suami bisa punya anak. Sedangkan ayat Al-An'am tadi ayat 101, bagaimana Allah punya anak sedangkan Dia tidak punya istri? Kalau demikian, jadinya
kita dapat merenungkan kekuasaan Allah dengan Maryam, lebih kuasa Maryam. Kenapa? Allah kalau tidak berisi tidak bisa punya anak. Sedangkan Maryam tidak punya suami, bisa punya anak. Inilah kekuasaan yang perlu dipertanyakan. Betulkah Allah Maha Kuasa? Mari kita berpikir, renungkan dengan akal cerdas. Maryam tanpa suami punya anak. Dan anaknya itu adalah ajaib. Bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan segala sakit penyakit, bisa memberi makan 5.000 orang dari 5 roti 2 ikan. Itulah anak Maryam. Dan anak Maryam adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dikatakan surat 3 Ali Imran ayat 45 yang berbunyi, "Id qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasiruki bi kalimati minhu asmuhu Masihu Isa ibn Maryam wajihan fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin." Saudara yang dikasih Tuhan, menurut surat 3 Ali Imran ayat yang ke-45 yang artinya demikian. Ingatlah, hai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang datang daripadanya, yang datang dari kalimatnya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, wajihan di dunia wal akhirah, terkemuka di dunia dan di akhirat. Terkemuka itu terpandang, terkemuka itu bisa raja, terkemuka itu adalah tertinggi, terhormat. Di dunia, waktu akhirati dan di hari kiamat, di akhirat nanti. Terkemuka di dunia dan di akhirat itu namanya Isa Al-Masih ibnu Maryam. Bukan yang lain. Wa minal muqarrabin, dan sebagian orang yang didekatkan kepada Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, Isa Al-Masih adalah satu-satunya sosok yang didekatkan kepada Allah. Bukan yang lain. Ini menurut penjelasan Al-Quran. Saya tidak menafsir sendiri, tapi saya membacakan tafsiran-tafsiran para ulama. Saya taat kepada para ulama, saya taat kepada firman Tuhan, saya taat kepada apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Jadi sekali lagi, mohon maaf kepada orang-orang yang tidak berpedoman kepada firman Tuhan. Mungkin ada selisih perselisihan. Saya menyampaikan ini sebagaimana ada yang tertulis di dalam kitab Al-Quran itu tadi. Ketika kita mengetahui orang yang didekatkan kepada Allah namanya Isa Al-Masih, maka kita wajib turut patuh kepadanya. Kenapa? Karena Isa Al-Masih adalah jalan yang lurus. Sebagaimana dikatakan surat 43 Al-Zukhruf ayat yang ke-61 yang berbunyi, "Wa innahu la ilmun lisaati falatamtaruna biha wa tabi'uni hadza siratal mustaqim." Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang dicari oleh umat yang belum mengenal Yesus siang dan malam. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka kalau saudara merenungi surat 43 Al-Zukhruf ayat 61, di situ dijelaskan bahwa jalan yang lurus mengikuti Isa Al-Masih. Persoalannya, saudara mau kemana tujuan? Alamat sudah jelas, petunjuk sudah jelas, firman Tuhan sudah jelas, kitab yang diturunkan oleh Allah sudah jelas, yaitu Taurat dan Injil. Karena di dalam Taurat dan Injil ada petunjuk cahaya yang menerangi untuk bertakwa. Orang bertakwa kepada Allah tanpa pembimbingan Alkitab, Taurat dan Injil, bagaimana mau benar di hadapan Allah? Di hadapan tokoh ulama, ahli agama mungkin bisa dibenarkan, tapi bagaimana mungkin bisa dibenarkan di hadapan Tuhan? Ini yang harus kita renungkan. Jalan yang lurus sudah Tuhan sediakan. Orang yang akan menuntun kepadanya itu sudah Tuhan siapkan. Siapa dia? Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Itulah sebabnya, saudara, kesimpulan pilihan ada pada saudara. Muhammad KC hanya sebatas sambung lidah untuk menyampaikan kebenaran ini. Sekali lagi, saudara,
Muhammad Kaceh menyampaikan ini tidak bermaksud untuk menjelekkan atau menghina atau menghujat ajaran saya dulu, tapi meluruskan yang dulu saya rasa janggal. Itulah sebabnya ini disampaikan kepada semua orang agar yang janggal-janggal tidak ada lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikuti petunjuk yang tidak dianjurkan oleh Tuhan, tunggu kesesatannya. Tapi kalau kita mengikuti petunjuk yang dianjurkan oleh Tuhan, kita punya harapan, kita punya kepastian untuk hidup kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Allah Maha Kuasa? Apakah Allah Maha Kuasa? Apakah Allah Maha Kuasa? Bagaimana mungkin Allah dikatakan Maha Kuasa, sedangkan dia tidak bisa punya anak, sedangkan dia tidak bisa menampakkan diri, sehingga orang yang menyembahnya kebingungan sekarang. Apalagi Muhammad Kaceh sudah membukakan kebenaran yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia tidak akan diselamatkan karena agamanya. Jangankan agamanya, amalnya pun tidak bisa menyelamatkan. Dan Tuhan juga melarang manusia berbuat jahat. Tuhan di dalam hadis Bukhari mengatakan, para ahli hadis mengatakan bahwa alladzi yahnuqu nafsahu yahnuquha finnar walladzi yat'anuha finnar. Apa itu artinya? Saya tidak paham karena saya ini orang Indonesia. Saya orang Jawa misalkan, saya orang Batak. Mari kita kembali kepada bahasa Indonesia. Persamaan begini terjemahannya. Seseorang yang mencekik dirinya sendiri dalam kurung bunuh diri, maka ia akan mencekik dirinya sendiri di neraka. Apa saudara? Seseorang yang mencekik dirinya sendiri, maka dia akan mencekik dirinya sendiri di neraka. Kalau orang yang di dunia bunuh diri, meledakkan bom bunuh diri, maka dia akan merasakan bom bunuh diri di neraka. Dan seseorang yang menusuk dirinya, bunuh diri juga, maka ia akan menusuk dirinya di neraka. Hadis Bukhari, hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang bunuh diri, orang yang akan masuk neraka. Oleh karena itu, saudara, sesulit apapun dalam kehidupan ini, janganlah saudara melakukan bunuh diri. Karena orang bunuh diri akan masuk neraka, apapun alasannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua manusia itu diperintahkan mencari Tuhan. Bukan diperintahkan mencari-cari Muhammad Kaceh. Biarkanlah Muhammad Kaceh bersiaran, menyampaikan kebenaran, agar saudara-saudara diselamatkan dari ancaman api neraka. Jangan sampai saudara dininak bobokkan, dinyanyiin oleh para ustadz-ustadz yang mereka bermain politik. Tahukah saudara bahwa para ustadz di zaman sekarang sudah paham uang, akhirnya mereka bergerak main politik dengan mengatasnamakan agama. Karena memang orang Indonesia ini dengan yang namanya agama, kayaknya sudah kebelet betul, percaya betul dengan agama itu akan diselamatkan. Sedangkan ayatnya tidak ada satu agama menyelamatkan umatnya di akhirat. Ini yang perlu kita renungkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari, mari kita sadar, jangan sampai terlena dininak bobokan oleh pengajaran-pengajaran yang sifatnya dari manusia. Mari kita mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan zaman dahulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membahas sedikit sholat. Sholat yang dicintai oleh Allah. Sholat yang bagaimana? Mari kita baca ayat hadisnya, hadis riwayat Muslim. Ahabu salati ilallah ta'ala salatu Dawud. Wa ahabu siyamu illallahi siyamu Dawud. Wa kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulathatu wa yanamu sudusahu wa yasumu yauma wa yuftiru yaumama. Apa itu terjemahannya? Salat yang paling dicintai di sisi Allah adalah salatnya Nabi Daud. Raja Daud maksudnya. Jadi salatnya Raja Daud seperti apa? Sedangkan zaman Daud tidak ada salat tunggang-tungging, saudara. Dan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasanya Nabi Daud. Dia tidur pertengahan malam dan dia bangun salat pada pertiga malamnya. Dan kemudian dia tidur pada seperenam malam. Dia pula berpuasa sehari dan tidak berpuasa dalam sehari. Hadis riwayat Muslim. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah hadis yang saya sampaikan pada hari ini. Satu ayat Al-Quran yang mengatakan Allah Maha Kuasa.
Dan satu hadis mengatakan menerangkan bahwa orang bunuh diri akan masuk neraka. Oleh karena itu saya menghimbau kepada orang-orang yang menyuruh orang bunuh diri, mari hentikan itu. Karena itu akan membawa saudara kepada kecelakaan. Yang ketiga, salat yang dicintai Allah adalah salatnya Nabi Daud. Bukan salat 5 waktu, luhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bukan itu. Tapi salatnya Nabi Daud. Kenapa salat Nabi Daud yang dicintai Allah? Silakan lanjut berikutnya. Terima kasih saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ini adalah tes malam ini. Kalau memang ini bagus, ya semoga selamanya bagus. Dan juga Baiklah sahabat, itulah tadi video yang dapat saya sampaikan dan saya berikan untuk kita saksikan bersama-sama. Yang mana seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini merupakan cikal bakal bahan yang akan selalu dibawakan oleh Kosman Cornelius dalam setiap perdebatannya. Yang mana bahan-bahan ini akan selalu muncul, akan selalu dibawakan, akan selalu ditampilkan oleh beliau untuk menghujat dan menghina Islam, menghina Rasulullah Muhammad, dan menghina Al-Quran kita. Baiklah sahabat, sebelum kita akhiri video ini, marilah kita renungkan seperti yang disampaikan oleh Cornelius Kosman bahwa dia menyampaikan ayat Al-Quran. Coba mari kita unjukkan kepada Kosman Cornelius ayat Alkitabnya sendiri, bahwasanya di Matius 4 ayat 23 itu Yesus berkeliling ke seluruh Galilea untuk mengajar ke dalam rumah-rumah dan memberitakan Injil. Jadi mana Injil yang disampaikan oleh Yesus saat berkeliling di seluruh Galilea? Karena Yesus mengajarkan Injil dan memberitakan Injil kerajaan, bukan Alkitab Perjanjian Baru yang ada saat ini. Baiklah sahabat, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما